Hai semuanya, apa kabar? Nama aku Ira Nonandale. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mengklik video ini, mau menonton video ini, dan percaya atau tidak percaya jika kamu menemukan video ini, itu bukan suatu kebetulan, tapi alam semestalah yang menuntun kamu untuk menemukan video ini. Oke, kita lanjut. Jadi pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, yang sudah like video-video aku, yang sudah share video-video aku, dan yang sudah memberikan atau meninggalkan komentar-komentar di setiap video-video aku berupa pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan pertanyaan kali ini yang bakal aku bahas di video ini adalah seputar tentang blok ngeblok gitu. Kak, gimana caranya agar mantan aku yang sudah ngeblok aku itu bisa menghubungi aku? Atau Kak, gimana sih caranya agar si dia yang sudah ngeblok aku itu bisa kembali menghubungi aku, bisa nge-unblock lagi semua sosial media aku? Gimana caranya tuh Kak? Dan ini dia cara-cara agar si dia bisa nge-unblock kamu, atau si dia yang sudah blok kamu bisa menghubungi kamu lagi. Yang pertama, kamu harus selalu berpikir positif. Hindari untuk memikirkan hal-hal negatif seperti yang pertama, dia ngeblok aku, jangan sampai dia sudah punya pacar lain. Yang kedua, dia ngeblok aku, jangan sampai dia ingin sama-sama dengan selingkuhannya. Yang ketiga, dia ngeblok aku, jangan sampai dia sudah bosan sama aku, dan pemikiran-pemikiran negatif lainnya. Yang akhirnya kamu menarik hal-hal yang negatif untuk terjadi, betul-betul terjadi dalam kehidupan kamu sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Padahal mungkin saja dia ngeblok kamu supaya kamu itu menyadari kesalahan yang sudah kamu buat. Mungkin aja dia ngeblok kamu karena dia terlalu sakit hati dengan perbuatan kamu dan berharap bahwa kamu itu mau berubah, atau dia ngeblok kamu supaya kamu bisa merindukan dia gitu. Cukup berpikir hal-hal seperti itu, dan hal-hal positif lainnya yang harus kamu pikirkan adalah tenang saja, dia ngeblok kamu itu supaya kamu bisa break sebentar aja, cuma untuk istirahat sebentar aja, supaya kalian berdua bisa menumbuhkan rasa cinta yang lebih besar lagi, supaya bisa menumbuhkan rasa rindu yang lebih besar lagi, dan akhirnya ketika kalian ketemu, kalian bisa lebih saling mencintai, lebih saling menghargai, dan lebih takut kehilangan, lebih takut untuk saling melukai antar satu sama yang lain. Jadi ya, cara yang pertama adalah selalu berpikir positif. Cara yang kedua yang tidak banyak orang lakukan ini, dan banyak kesalahan yang kita buat kalau si dia ngeblok kita gitu. Ini banyak sekali yang tidak kita lakukan dan salah gitu, salah besar gitu. Cara yang kedua itu yang harus kita lakukan adalah kita harus hormati keputusan dia yang sudah ngeblok kita, dan dengan cara bahwa kita tidak boleh menghubungi mereka. Loh kok Kak, masa kita disuruh untuk jangan kontak lagi, jangan saling menghubungi lagi, nanti kalau dia melupakan aku gimana? Tidak, tentu tidak. Ketika kamu santai dengan menghormati keputusannya, dengan tidak menghubungi dia lagi, itu akan memberinya waktu untuk berpikir tentang kamu ya. Ya, sekali lagi, ketika kamu tidak menghubungi dia untuk beberapa hari ya, itu akan memberi waktu buat dia untuk berpikir, loh kok kenapa ya aku sudah ngeblok dia, bukannya dia mencari aku kok dia malah menghilang juga, jangan-jangan dia tuh sudah punya pacar lain gitu. Nah itu kan, ketika kamu tidak menghubungi dia, dia pasti akan berpikir begitu, dan kita berikan waktu yang pas buat dia, dan yakin dan percaya dia ketika sudah berpikir tentang kamu, dengan sendirinya dia pasti nge-unblock kamu, dia pasti akan mencari kamu, dan dia pasti akan menghubungi kamu. Jadi ikuti cara ini, stop hubungi dia, hormati keputusannya, berikan dia waktu untuk berpikir tentang kamu dan merindukan kamu. Oke?
Cara yang berikutnya adalah stop checking sosial media kamu. Stop periksa apakah dia itu sudah unblock kamu, apakah dia sudah tidak lagi blokir kamu di semua sosial media kamu. Stop untuk selalu cek. Kenapa? Ketika kamu mendapati bahwa dia belum buka blokirannya, ketika dia belum unblock kamu gitu, kamu akan menjadi semakin sedih, kamu menjadi galau, dan akhirnya kamu berpikir negatif gitu. Santai ya, biarkan dengan sendirinya dia yang menghubungi kamu tanpa kamu perlu mengecek apakah dia sudah nge-unblock kamu atau belum, apakah dia sudah buka blokirannya kamu atau belum. Itu tidak perlu gitu. Sebaliknya, isi waktu berhargamu dengan melakukan hal-hal yang positif. Ketika kamu sudah melakukan hal-hal yang positif, kamu sedang memancarkan energi yang positif, energi yang kuat. Sedangkan dia, kalau kamu lebih kuat energinya dari dia yang lemah, dengan sendirinya yang lemah itu akan mencari yang kuat. Itu ilmu alam. Yang lemah akan mencari yang kuat. Jadi kamu harus selalu menaikkan vibrasi kamu dengan cara berpikir positif. Udah ya, yang pertamanya ya. Yang kedua, melakukan hal-hal yang positif gitu. Tunjukkan di sosial media kamu, aku lagi bahagia nih, aku lagi jalan-jalan nih sama teman-teman gitu. Kemungkinan dia pasti stalking kamu, dia pasti akan mencari kamu dengan akun-akun lainnya yang pasti dia akan kayak, kok dia bahagia ya tanpa aku? Pasti dia sudah punya pacar lain. Aku harus buka blokiran aku harus hubungi dia. Jangan sampai dia sudah suka sama yang lain. Padahal kan aku kan cuma mau istirahat sebentar biar dia menyadari kesalahannya. Aku harus hubungi dia, aku harus unblock dia gitu. Jadi yang harus kamu lakukan benar-benar tingkatkan vibrasimu dengan berpikir positif dan melakukan hal-hal positif lainnya, dan stop cek apakah dia sudah unblock kamu, apakah dia sudah buka blokiran kamu. Stop untuk melakukan hal itu. Cara yang berikutnya, ini yang paling ampuh banget, yang paling ampuh gitu, yaitu visualisasi. Bayangkan, imajinasikan hal-hal yang positif di waktu luangmu atau waktu istirahat sejenakmu, ketika kamu sedang tidak saling menghubungi satu sama lainnya. Di waktu yang seperti itu, di waktu yang renggang itu, kosong itu, jangan beri waktu berhargamu dengan berpikir negatif. Sebaliknya, lakukan visualisasi. Loh Kak, visualisasi gimana tuh caranya visualisasi? Apakah aku harus visualisasi ada tulisannya unblock atau buka blokir? Visualisasinya kayak gitu ya Kak? Gimana sih? Tentu tidak. Visualisasinya itu adalah goal akhir kamu, goal atau tujuan dalam hubungan kalian itu kayak apa. Kalau goal kamu atau tujuan dalam hubungan kamu itu adalah kalian bisa selalu bersama-sama, kalian bisa saling mencintai, bisa terus ketemu, bisa berakhir dalam sebuah rumah tangga atau pernikahan yang indah, ya visualisasikannya. Itu harus tujuan akhir itu, yaitu kamu sedang di pelaminan dengan dia sedang memakai baju pengantin yang sama dengan kamu. Maksudnya dia memakai baju pengantin dan kamu pun memakai baju pengantin. Kalian sedang berada dalam sebuah rumah tangga, kalian memiliki keluarga yang sempurna, keluarga yang bahagia. Tujuan visualisasinya kalian itu adalah tujuan akhir dari hubungan kalian itu gitu. Ketika kalian sering bervisualisasi tentang tujuan akhir atau goal akhir kalian itu, itulah yang akan kalian tarik dalam kehidupan kalian gitu. Ketika dia sudah membuka blokirannya dia, di saat itulah dia sudah akan mulai berpikir bahwa kayaknya saya harus membawa hubungan ini untuk ke arah yang lebih serius. Dia akan mengajak kamu untuk ke hubungan yang lebih serius, bahkan mungkin kalian bisa lebih saling mencintai. Jadi visualisasi itu adalah cara yang paling powerful
ya, untuk the law of attraction atau tarik menarik, visualisasi adalah kunci dari keberhasilan kita. Jadi kalau kamu ingin agar dia buka blokiran kamu, visualisasikan goal atau tujuan akhir dari hubungan kamu ini. Kamu mau apa? Mau seperti apa hubungan kamu? Itulah yang kamu bayangkan. Dan saran aku, membayangkan itu harus dengan benar-benar seperti nyata, benar-benar kamu mengalaminya dan dengan perasaan yang bahagia tentunya. Nah, itu dia video aku hari ini tentang cara agar dia bisa nge-unblock kamu atau dia bisa buka blokiran dari semua sosial media kamu gitu, dan dia bisa menghubungi kamu. Dan saran untuk video aku kali ini yaitu kamu harus selalu ingat bahwa kamu itu unik, kamu itu spesial, kamu itu satu-satunya gitu. Harus selalu berpikir positif, itu baik adanya. Karena apapun yang kamu pikirkan itu akan menarik segala sesuatunya menjadi kenyataan dan benar-benar terjadi dalam kehidupan kamu. Mari kita lakukan afirmasi seperti, saya adalah magnet, sayalah yang menarik orang-orang untuk datang ke dalam hidup saya. Saya menarik apapun yang saya inginkan ke dalam hidup saya. Saya selalu dirindukan. Saya tidak mudah dilupakan. Orang-orang selalu mengingat saya. Si dia selalu mengingat saya. Kapanpun dan dimanapun dia berada, dia selalu mengingat saya. Dia tidak bisa lama-lama jauh dari saya. Sebaiknya tanamkan pikiran-pikiran seperti itu dengan melakukan afirmasi-afirmasi yang tentunya afirmasi-afirmasi yang positif itu tentunya akan berdampak baik dan benar-benar menarik energi-energi positif untuk menjadi kenyataan dan tentunya berguna bagi kehidupan kamu sendiri. Ketimbang berpikir negatif, kamu malah menarik hal-hal yang tidak kamu inginkan. Oke, itu dia video aku hari ini. Semoga kalian suka. Share video ini jika video ini berguna bagi orang di sekitar kamu. Dan thank you bagi kalian yang sudah mau subscribe. Jangan lupa komentar jika kalian ada pertanyaan, karena komentar-komentar kalian lah yang menginspirasi aku untuk membuat video-video aku di channelku Ira Nonandale. Nah, saya Ira Nonandale. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.